Akhir-akhir ini kripto memang lagi rame banget ya. Banyak orang yang membicarakan tentang kripto gitu ya, dan juga banyak yang mengulas juga tentang cryptocurrency. Kalau misalnya kalian ngikutin sosial media gue juga sempat sounding beberapa bulan terakhir ini tentang yang namanya cryptocurrency. Itu karena ada satu event yang sangat bagus untuk cryptocurrency itu yang namanya Bitcoin halving gitu ya. Dan dengan adanya Bitcoin halving ini, volume di Bitcoin itu menjadi naik dan pergerakan volatility di market Bitcoin atau di market kripto secara general itu pun juga naik. Oleh karena itu, sekarang gue lagi mulai fokus untuk trading di yang namanya si cryptocurrency ini, baik di spotnya maupun di futuresnya. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau sharing sedikit tentang ke futuresnya ya, futures kriptonya. Jadi gue akan sharing di sini kelebihan untuk trading di futures crypto itu apa, perbedaan dengan spot itu apa, dan juga apa yang harus diperhatikan kalau misalnya kita mau trading di futures kriptonya. Oke? Dan langsung aja teman-teman, gue akan jelasinnya di salah satu kolom seperti ini. Oke, langsung aja ya teman-teman, gue jelasin di sini yaitu tentang crypto futures. Oke. Nah, jadi gue mau kasih tahu dulu ke kalian teman-teman bahwa di dalam instrumen kripto itu ada dua jenis akun teman-teman. Yang pertama itu adalah akun yang namanya spot ya. Akun spot ini itu adalah yang tidak memiliki leverage. Jadi ini seperti saham ya. Jadi kalau misalnya kalian punya duit 100 juta, maka uang yang bisa dibelanjakan untuk kripto itu adalah 100 jutanya itu saja. Tidak bisa ada pengungkitnya atau tidak ada leverage-nya gitu ya. Nah, sedangkan yang kedua itu ada yang namanya futures ya. Di sini gue singkat FT aja. Nah, futures ini sama halnya atau mirip konsepnya dengan yang namanya forex ya, dimana di futures ini dia memiliki nilai leverage ya, nilai pengungkit. Jadi kalau misalnya kalian memiliki modal 100 juta yang kalau di spot itu cuma dipakai 1:1, yaitu kalian cuma bisa pakai 100 jutanya. Tapi kalau di futures ini nilai 100 juta itu bisa dikalikan dengan pengungkitnya ya, value-nya. Jadi misalnya kalau misalnya kalian pakai di sini pengungkitnya itu atau leverage-nya 25 kali, maka secara value 100 juta itu bisa kalian pakai 25 kali, yaitu jadi 2,5 M ya. Seperti itu. Jadi memang ini ada plus minusnya ya. Nah, sekarang gue mau ngasih tahu teman-teman ya plus minusnya dari si futures ini, karena kita akan fokus ke trading si futures ini ya di kripto. Yang pertama teman-teman, tentu rewards-nya atau kesempatan kalian untuk mendapatkan profit itu menjadi lebih tinggi ya, rewards-nya tinggi. Kenapa tinggi? Karena modal kalian itu mendapatkan yang namanya leverage ya, mendapatkan dorongan atau pengungkit kayak gitu ya. Nah, tetapi perlu kalian ingat juga, seiring dengan rewards yang tinggi itu berbanding lurus dengan resikonya. Jadi risknya itu juga tetap akan naik ya. Jadi memiliki reward yang tinggi, begitupun juga dengan resikonya yang tinggi gitu. Kemudian yang kedua, biasanya ya trading untuk futures itu atau yang memiliki nilai leverage ya, itu khususkan ya atau lebih disarankan untuk trading yang jangka pendek gitu ya. Jadi frekuensinya itu lebih cepat teman-teman ya. Kalau misalnya seperti itu, kita frekuensinya itu lebih cepat ya, atau kita bisa bilang fast gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian trading spot, itu kan time frame-nya biasanya menggunakan patokan daily seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian trading futures, itu disarankan dan memang diperuntukkan itu untuk frekuensi yang lebih cepat, sehingga kalian menggunakan time frame yang lebih kecil. Kalau gue pribadi sendiri, gue biasa di trading futures itu gue menggunakan time frame di antara range 15 menit sampai dengan 1 jam ya, untuk yang namanya entry di crypto futures ini gitu ya. Oke, jadi itu adalah perbedaan ya teman-teman antara si spot dan juga futures, dan juga berbagai kelebihan dan kekurangannya si futures di dalam perbedaannya terhadap si spot itu sendiri gitu ya. Gua nggak akan banyak bahas ini teman-teman ya. Gua lebih nanti di video-video berikutnya gue mungkin akan sembari kita praktek ya, sembari nanti akan terlihat sendiri perbedaannya antara spot dan futures ya. Tapi secara garis besar ya perbedaannya seperti ini. Nah, kemudian gue mau langsung saja ke apa sih yang seharusnya dilakukan ya. Apa yang harus kita lakukan untuk yang namanya si crypto trading futures ini ya. Gini teman-teman ya, kalau misalnya kita berbicara crypto futures ini ya, ini kan
sangat berdekatan dengan yang namanya resiko yang tinggi ya. Sama seperti halnya forex ya. Jadi karena gue sudah memiliki basic ya untuk trading forex ya yang cukup lama, jadi gue sedikit banyak sudah mengerti apa yang harus dilakukan di crypto futures ini karena sebenarnya konsepnya sama ya. Jadi yang pertama itu yang paling penting itu adalah risk management ya, langsung aja teman-teman, risk management. Nah, karena kita bermain dengan leverage ya, bermain dengan hutang ya, ibaratnya kasarnya seperti itu. Kita harus meningkatkan yang namanya manajemen resiko kita ya. Jadi kalian harus set yang namanya daily risk limit itu ya, itu udah penting banget. Jadi resiko atau limit resiko harian kalian itu kalian tentukan mau berapa persen dari modal kayak gitu. Nah kemudian berikutnya kalau misalnya kalian sudah menentukan resiko risk managementnya, kalian tentukan yang namanya money managementnya gitu ya, money management gitu ya. Nah, money management ini dengan risk management ini sebetulnya jalannya berbarengan ya. Ketika kalian sudah menentukan resiko limitnya harian berapa, itu nanti akan ketahuan berapa besar modal yang harus kalian pakai untuk dimasuk ke futuresnya gitu ya. Karena di dalam futures crypto ini sedikit berbeda dengan forex. Kalau forex itu kalian deposit, terus kemudian kalian ada sejumlah balance-nya di dalam deposit tersebut dan semuanya itu bisa dipakai untuk trading. Tapi kalau misalnya di crypto futures kalian deposit sejumlah uang ya, terus nanti masuk dalam bentuk USDT, nanti kalian bisa bagi tuh ya, pada saat USDT itu kalian mau pakai semua untuk diresikokan atau enggak ya pada saat trading futures crypto ini. Nah, jadi perbedaannya, keunikannya antara forex dengan futures trading itu untuk di crypto tuh seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa mengatur money management. Baru nanti yang ketiga itu adalah tentang sistem tradingnya ya. Jadi sistem trading ini juga harus ada ya, sama seperti di forex halnya, dan semuanya itu based on technical kalau gua. Jadi semuanya itu sudah terencana dengan baik di awal kayak gitu ya. Nah kemudian yang keempat itu tentu kita harus memiliki ibaratnya tuh namanya exchanger ya, atau kita bisa bilang tuh kalau di forex itu namanya broker ya. Kita bisa bilang seperti itu, exchanger atau broker. Nah di sini gue menggunakan banyak ya platformnya sebetulnya di luaran sini ya yang bisa untuk trading crypto futures. Tapi kalau gue pribadi teman-teman, kita akan ngomongin sedikit ya tentang platform ya. Jadi di sini gue pakai platform yang namanya CBingX ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian perhatiin itu adalah seperti ini, CBingX ini ya. Nah ini adalah seperti ini. Ini gue hapus dulu. Oke. Ya, jadi ini ada platformnya BingX ya, kalian bisa temukan di bingx.com ini. Tapi ini bukanya ini mesti pakai VPN ya, karena ini kan sebetulnya dia adalah exchanger luar ya. Jadi dia bukanya tuh harus mesti pakai VPN gitu ya. Nah, kenapa gue pakai BingX ini ya? Gue kasih tau alasan secara singkat aja. Gue nggak mau bahas terlalu panjang ya. Yang pertama itu adalah karena dia bisa langsung eksekusi di TradingView teman-teman ya. Itu alasan pertama gue. Jadi gue menggunakan BingX ini karena gue pengen bisa langsung transaksi di TradingView. TradingView itu adalah charting tools yang gue gunakan sehari-hari ya di dalam trading gue semuanya, maupun itu baik itu saham, forex maupun si crypto ini ya. Jadi enaknya si BingX ini bisa langsung trading ya di TradingView itu sendiri. Nanti kalau kalian mau gue kasih tunjuk nanti di next video cara tradingnya langsung di TradingView seperti apa. Gue kasih lihat juga pada saat nanti gue ambil posisinya bagaimana gitu ya. Nah kemudian yang kedua ini teman-teman, itu adalah alasan gue yang kedua itu karena dia enak ya, depositnya tuh dia bisa pakai rupiah ya, dan ini bisa langsung ya. Contohnya misalnya gue mau deposit 1 juta ya di sini, terus dia langsung ngitungin gue dapat berapa USDT gitu ya, terus gue ketik buy dan dia langsung bisa menggunakan beberapa metode. Di sini bisa pakai Dana, bisa pakai BCA, Cbank dan lain-lain kayak gitu. Jadi ini caranya cukup cepat gitu. Dan kalau misalnya kalian mau withdraw itu juga enak ya, gampang. Kalian tinggal withdraw, bisa kalian withdraw USDT-nya terus kalian kirim ke exchanger lokal, terus kalian bisa tarik duitnya, itu juga bisa secara cepat kayak gitu ya. Jadi itu adalah kedua hal yang oke banget. Nah di sini ada yang menarik lagi. Di sini ada copy trading ya. Nah copy trading ini kalian bisa copy trader-trader yang sudah memiliki track record yang bagus ya. Dan kalau misalnya kalian tertarik nanti gue jelasin strateginya juga untuk copy trade ini. Gue berpikiran juga untuk jadi tradernya justru gitu ya di copy trade ini. Nanti gue mau pelajari dulu tapi lebih lengkapnya seperti apa gitu ya. Dan di sini tradingnya
simple ya, dia punya platform juga simple sekali di sini untuk derivatifnya, untuk featuresnya ya. Kalian tinggal ngelihat chartnya ya, kalian bisa analisa di sini chartnya menggunakan TradingView juga ya, jadi kalian akan familiar yang menggunakan TradingView. Nah terus ya di sini dia punya komen-komennya pun, dia punya triggernya, eksekusinya pun nggak ribet ya. Nanti gua akan jelasin juga di next video kalau kalian mau, oke? Ya intinya sih untuk platform gue pakai ini ya teman-teman ya. Untuk platform gue pakai yang namanya si BingX ini kayak gitu. Dan kita balik lagi ya. Oh ya, kalau misalnya kalian pengen coba BingX juga gitu ya, kalian bisa klik aja link yang ada di description di bawah. Di situ kalian bisa lihat-lihat tadi ya di website-nya, terus kalian bisa daftar juga melalui link yang ada di bawah. Kayak gitu. Nah, terus kemudian yang kelima ya teman-teman, kalian cari yang namanya komunitas ya. Karena di dalam trading futures ini ya, itu kita butuh masukan juga, kita butuh referensi dari teman-teman yang sudah menjadi praktisi duluan atau menjadi ibaratnya tuh dia sudah masuk atau nyemplung ke dunia kripto ini duluan ya, kayak gitu. Jadi kalian harus menemukan komunitas di mana di komunitas tersebut kalian bisa dapat sharing ya, kemudian bisa belajar juga, bisa tanya-tanya juga, atau bahkan kalian juga bisa mendapatkan referensi yang berupa analisa gitu ya, ataupun signals kayak gitu. Nah, ngomongin tentang komunitas juga, gue juga punya komunitas untuk trading kripto khusus, dan ini juga khusus untuk sharing internalnya si anak-anak TID aja gitu ya. Kalian bisa join juga secara gratis di situ ya. Di dalam grup itu gue sharing yang namanya signals, gue sharing yang namanya analisa juga. Kita juga bisa belajar-belajar sama-sama atau bareng-bareng ya. Intinya itu adalah dokumentasi journey gue atau petualangan gue untuk dunia kripto ini kayak gitu. Oke? Ya jadi itu aja sih teman-teman yang mau gue sharing tentang kripto ya. Sekali lagi untuk yang namanya futures kripto itu cukup berbahaya, beresiko tinggi. Tapi kalau misalnya kalian bisa manage-nya dengan baik ya, kalian bisa menjalankannya dengan disiplin yang tinggi, ini akan menjadi peluang yang sangat luar biasa teman-teman. Oke? Itu aja teman-teman. Jangan lupa sekali lagi kalau misalnya kalian pengen join di grup ya, kalian bisa join aja di grup Telegram, linknya juga ada di bawah ya, dan itu semua gratis ya. Thank you teman-teman. Kalau misalnya kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian lain dan juga subscribe channel ini. Kalian juga bisa like video ini ya, dan juga kalau misalnya kalian pengen gue bahas sesuatu apapun tentang kripto khususnya, karena ini gue akan bikin series lagi tentang kripto, kalian bisa komen aja di komen di bawah. Oke? Thank you ya teman-teman untuk yang sudah nonton video ini. Nanti kita akan jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses, bye-bye.